Tetapi saudara-saudara, di antara yang dicipta dan yang dicipta, mengapa terjadi malaikat melayani manusia? Apakah berarti kemungkinan pada satu saat kita akan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat? Jawaban justru adalah iya. Jadi di sini the creation order sama the salvation order itu berbeda. Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat pertama-tama Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu kehendak Allah adalah malaikat lebih tinggi dari manusia. Tetapi di dalam kekekalan, setelah manusia menerima keselamatan, adalah manusia lebih tinggi dari malaikat. Sekali lagi, setelah saya katakan sekali lagi, semua mengikut dua kalimat ini. Pada permulaan penciptaan, malaikat lebih tinggi dari manusia. Semua, 1, 2, 3. Pada permulaan penciptaan, malaikat lebih tinggi dari manusia. Setelah keselamatan, manusia lebih tinggi dari malaikat semua. Setelah keselamatan, manusia lebih tinggi dari malaikat. Dari manakah Pak Tong engkau mengambil kesimpulan seperti ini? Pada waktu dua orang Kristen bertengkar, mereka pergi cari orang luar untuk membereskan. Paulus menggeleng kepala. Paulus berkata kepada orang Korintus, tidak bisakah engkau membereskan sendiri? Masakan orang Kristen sama orang Kristen tidak bisa membereskan sendiri? Harus minta pertolongan orang berdosa. Siapa mereka? Siapa yang bisa mengatur engkau? Bukankah engkau anak Tuhan? Sama-sama anak Tuhan, mengapa cari orang luar? Lalu Paulus berkata bahwa tidak tahukah engkau, pada satu hari kita akan menghakimi malaikat. Saudara-saudara, kita akan menghakimi malaikat. Berarti apa? Kita lebih tinggi daripada malaikat. Tidak ada hakim lebih rendah daripada yang dihakimi. Itu sebab pada di dalam kekekalan, pada waktu penghakiman Tuhan berlaku, di situ orang-orang yang sudah menerima penebusan Tuhan mempunyai hak, mempunyai status, mempunyai kedudukan lebih tinggi, sehingga kita menghakimi malaikat-malaikat yang berdosa. Saudara-saudara, apakah sebabnya? Karena kita sudah diselamatkan. Setelah kita sudah diselamatkan, kita pernah mati beserta Kristus. Kita pernah bangkit beserta Kristus. Nah, ini keselamatan semacam inilah yang menjadikan kita duduk bersama dengan Kristus sebagai Raja. Nah, ini semua janji dari Tuhan. Itu sebab pada satu hari, saudara-saudara, kita akan duduk bersama dengan Kristus sebagai Raja. Alangkah mulianya, alangkah hormatnya. Pada waktu manusia pertama diciptakan, memang Tuhan sudah memahkotai Adam dan Hawa dengan mulia dan hormat, sehingga mereka lebih tinggi daripada semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, semua benda yang dicipta Allah di dalam seluruh alam semesta. Namun kemuliaan dan kehormatan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kehormatan yang akan diberikan lagi untuk orang Kristen yang menang atas dosa, supaya kita berduduk bersama-sama dengan Kristus untuk menghakimi segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, maka di sini kita melihat dua hal menjadikan kita akan lebih tinggi daripada malaikat yang jatuh. Saudara-saudara, pertama, kejatuhan malaikat menjadikan dia turun. Kedua, keselamatan Tuhan kepada kita menjadi kita lebih naik, sehingga kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, di sini sambil saya memberikan satu hal kepada saudara supaya tidak salah mengerti. Kalau demikian, orang Kristen boleh mencari hakim atau tidak? Orang Kristen boleh majukan sesuatu hal yang tidak beres ke pengadilan atau tidak? Pada saat-saat tertentu boleh. Apa sebab? Jika yang pihak lain tidak takut kepada Tuhan, pihak lain bukan anak Tuhan, dan pihak lain sama sekali tidak menjalankan keadilan, maka kita tetap berhak untuk mengajukan satu pihak yang bukan anak Tuhan, yang sangat melawan hukum, untuk diatur oleh tata negara. Dari manakah contohnya? Paulus sendiri mengatakan, saya akan mengadu ke Kaisar. Nah, dengan demikian, Paulus yang berkata kepada Korintus, jangan engkau cari penyelesaian pada orang luar, adalah karena orang Kristen sama orang Kristen harus sama-sama takut kepada Tuhan, lebih daripada takut kepada pemerintah. Tapi jika engkau dirugikan oleh orang bukan Kristen, dan orang-orang itu sengaja merugikan engkau hanya karena engkau Kristen, engkau tidak bisa apa-apa. Orang Kristen harus mempunyai cinta kasih,
maka seperti Paulus engkau berhak sebagai seorang warga negara mengajukan ke pengadilan. Karena ini ada contoh di dalam kitab suci. Kita kembali lagi. Dengan demikian, orang Kristen adalah orang yang menerima keselamatan. Maka orang yang menerima keselamatan dilayani oleh malaikat. Sekarang saya mau tanya, apakah pelayanan malaikat tidak kelihatan? Jawab, pelayanan malaikat tidak kelihatan tidak? Saudara pernah melihat malaikat melayani engkau? Tidak. Berarti saudara-saudara, di dalam dunia yang tidak kelihatan, sering ada pertolongan Tuhan, engkau tidak sadar. Karena malaikat-malaikat ada roh-roh yang melayani mereka yang harus menerima keselamatan. Maka kita jangan mengeluh kepada Tuhan. Di dalam kesulitan-kesulitan, segala kepicikan, kemiskinan, kelaparan, penganiayaan, segala kesulitan yang tiba kepada kita, kita harus tahu, kecuali diizinkan Tuhan, tidak mungkin ada kesulitan yang timpa kepada anak Tuhan. Kedua, semua kesulitan yang diizinkan timpa kepada kita, pasti kita mempunyai kekuatan bisa mengalahkannya. Karena Allah tidak memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita menanggungnya. Engkau mengatakan, justru saya tidak mampu menanggung. Justru saya tidak bisa mengalahkan kesulitan begitu besar. Justru engkau tidak sadar engkau mampu. Potensi yang ada dalam diri engkau belum gali. Saudara-saudara. Jadi ini semua adalah dunia yang tidak kelihatan. Engkau tidak tahu. Engkau menilai dirimu selalu underestimate. Orang yang underestimate diri sendiri menjadi orang minder dan menjadi orang yang menyimpan dan merahasiakan secara tidak sadar anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada dia. Nah, ini bahaya sekali. Sebenarnya kalau engkau mempunyai kesadaran, selalu dilatih dan digali dan diberikan semacam dorongan untuk mengerti, engkau mengetahui sebenarnya di dalam dirimu ada potensi yang luar biasa yang engkau tidak sadar. Saya kira kalau orang Kristen tidak mengerti akan hal ini, kita akan tertipu dan kalah dibanding dengan orang-orang New Age. Saudara-saudara, orang New Age sekarang sedang memakai teori ini untuk menggali, mendorong, menyadarkan manusia mempunyai sesuatu yang hampir tidak terbatas yang berada di diri manusia. Sebenarnya itu harus dimengerti oleh orang Kristen. Saudara-saudara, saya seorang biasa. Saya umur 3 sudah tidak ada ayah. Saya seorang yang dari kecil minder luar biasa. Saya seorang penakut. Tetapi saudara-saudara, pada saat-saat tertentu, firman Tuhan dengan dinamika yang luar biasa menyadarkan saya bisa. Dan di situ saya coba melayani hal, mengerjakan yang lebih sulit daripada apa yang saya pikirkan. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan pimpin, dan akhirnya satu persatu jadi. Saudara-saudara, tidak perlu didorong oleh orang New Age, tidak perlu diajar oleh orang luar. Karena Alkitab mengatakan ada pertolongan yang tidak kelihatan, ada kemampuan yang sudah ditanam di dalam diri kita masing-masing. You are implanted with potentiality. Engkau sudah mempunyai tanaman potensi di dalam dirimu yang engkau tidak sadar. Itu sebab yang disebut iman bukan hanya beriman kepada satu sistem, atau iman kepada sesuatu tambahan anugerah. Iman termasuk yang sudah ditanam Tuhan. Saya harus menggali dan saya harus sadar dengan bersandar kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, bukan saja demikian. Karena Tuhan telah berkata ada malaikat-malaikat yang melayani mereka yang menerima keselamatan. Berarti di tempat-tempat yang engkau tidak sadar, di saat-saat yang engkau tidak tahu, di keadaan-keadaan yang engkau tidak sangka, ada anugerah-anugerah Tuhan yang sedang mengelilingi engkau, yang sedang memberi pertolongan kepada engkau. Engkau tidak lihat. Saudara-saudara, itu sebab orang Kristen perlu lebih banyak menerima apa yang diajarkan oleh kitab suci, mempunyai iman kepercayaan kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mengerti sesuatu hidup rohania yang melampaui keterbatasan daripada jasmania. Betapa banyak orang yang namanya Kristen hanya hidup untuk jasmani ini saja. Yang kelihatan baru saya percaya, yang tidak kelihatan saya tidak percaya. Namanya tetap Kristen, tapi sebenarnya faktanya adalah sudah sedikit berubah seperti orang-orang ateis yang tidak percaya, yang tidak kelihatan. Saudara-saudara sekalian,
Yesus berada di dalam dunia, dia hidup di dalam keadaan bertubuh berjasmania. Tapi berkali-kali Alkitab mengatakan malaikat menolong dia.